Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Fahira Fahira dan Laif. Jadi podcast hari ini aku dan teman-teman aku di sini akan membahas tentang broken home. Dan aku sekarang lagi bareng teman-teman aku nih. Hai guys. Boleh perkenalin dong diri kamu dari kakak yang satu ini. Nama aku Evina dan Angelina, biasa dipanggil Angel. Okay. Nama aku Evitriana Dewi, panggil aja Vivi ya. Nama aku Ivana Eriska, biasa dipanggil Ivana. Oke, halo semuanya. Halo. Oke. Ini gimana nih kabarnya kalian? Kak Angel gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, selama ITS yang UAS ya. Selama UAS yang cukup menguras tenaga dan pikiran sih. Baik-baik saja. Alhamdulillah masih bisa bertahan. Kak Bibi gimana kabarnya? Ya alhamdulillah baik sih. Tapi ya gak menonton ya, segitu-gitu aja. Oh ya masih gitu aja, masih biasa aja kan. Kalau aku oke sih, baik-baik aja. Ya seperti biasa. Oh seperti biasa aja ya. Kalian setelah UAS ini kesibukannya apa aja? Kesibukannya sih masih bingung ya cara pemindahan barang gitu ya. Kalau kita dari asrama mau keluar kan jadi anak kos. Aduh jadi anak kos, congratulations. Jadi lagi bingung ya. Bingung gimana cara pindahannya, kenapa lagi aku sekarang nggak ada koper ya. Oh my god. Guys, dan guys nggak punya koper guys. Kasih guys, kasihan Bisa didonasikan. Siapa yang mau membelikan? Dinamai. Gimana? Kak Vivi lagi sibuk ngapain sekarang? Kalau aku ya sibuknya mau pindahan sih, udah siap-siap ya. Udah di packing semuanya. Tinggal dipindahin aja. Tinggal dipindahin aja, tinggal nunggu jadwal pindahin aja. Tinggal nunggu jadwal aja. Jadwal. Kak Ivana lagi ngapain sekarang nih? Sekarang kesibukannya kan habis UAS ya. Iya. Plong banget habis UAS. Sekarang kesibukannya ya cuma nonton drakor. Wah, sibuk banget itu ya. Nonton drakor itu. Iya. Enak banget emang. Emang kalau habis UAS di pok Iya. gitu ya sama deadline tuh enaknya ya. Butuh refresh. Iya, refresh nonton. Refresh Gitu, nonton yang kita otak. suka. Pantai. Mungkin pilihnya ke Ivana itu nonton. Iya, Bukan nonton. yang keluar. Soalnya panas ya, ntar hitam Oh iya ya, panas. Ivana. Waduh. Taritem. Taritem Bahaya. guys, ini lagi musim panas guys. Kebetulan saya baru dari pantai guys. Aduh. Seru. Iya, Ya, seru kan? sekarang kan itu udah mau boyongan mahat. Iya, kita mau boyongan. Jadi kita pasti sibuknya sih sama ya, hampir sama Iya. semuanya. Packing baju sama Packing pindahan baju, terus mikirin ya mempersiapkan mental kita juga. Buat di lingkungan yang baru. Iya, Bikin memori yang bagus banget ya buat teman-teman kita yang sekamar yang biasanya ada berantem cekcok kan, biar fresh lagi. Jadi liburan bareng. Iya, liburan bareng. Biar ada memori yang bagus gitu. Iya, karena penutupan juga kan farewell-nya. Oke, back to materi kita nih. Kita kan materinya bahas broken home. Aduh, broken home berat banget ya sebenarnya. Iya Untung sih. kalian aman kan? Aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Jangan sampai. Nah, buat broken home ini, buat kalian tuh broken home tuh apa sih? Kayak Ivana dulu deh. Menurut aku broken home itu bukan aib ya. Bukan. Kalau menurutku sendiri broken home itu kondisi keluarga yang tidak utuh. Kalau iya kondisi Bukan berarti dia tidak utuh gitu. Aduh, maksudnya gimana? Maksudnya itu kan tidak utuh itu siapa ibunya sama bapaknya kan bisa sama Cerai, iya. cerai. Udah nggak serumah. Iya. Terus yang utuhnya itu dia masih memiliki ibu dan ayah gitu. Oh, jadi bercerai. Iya, Bukan bercerai. meninggal. Iya, bukan meninggal gitu, bukan. Iya, jadi kalau broken home itu lebih ke orang tua yang bercerai, Iya. berpisah, tapi masih ada dua-duanya. Iya, masih Itu buat kata Kak Ivana, kata Kak Angel. Kalau kata aku sih ya, broken home tuh bukan berarti perceraian ya. Bisa juga masih dalam satu atap nih, tapi sering ada percekcokan, pertengkaran yang itu membuat psikologis anak itu terdampak. Ya itu termasuk broken home sih. Termasuk broken home. Apalagi nih kalau udah percekcokan nih, bisa juga si orang tua itu kurang memperhatikan si anak
kasih sayang, kurang Iya. figur seorang ayah atau Ibunya karena udah bercerai kan. Iya. Kalau kataku sih broken home itu keluarganya berantakan ya, sama sih hampir sama. Jadi kayak berantakan tuh dia nggak harmonis, dia tuh sering ada percekcokan, ada pertengkaran, terus abis itu ada perselisihan antara ayah sama ibunya, terus kan yang kena tuh korbannya kan si anak ya. Iya, pasti. Kasian banget pastinya si anaknya. Nah biasanya kan kalau ada percekcokan kayak gitu berakhir kepada perceraian ya biasanya. Oh iya, perceraian Biasanya. ya. Jadi kalau misalnya disimpulin itu kan, kalau berarti broken home itu anak yang kena dampak dari orang tua yang berpisah atau bercerai. Oke. Kan tadi faktor perceraian itu bisa dari berantem, orang tua yang berantem, percekcokan, perselisihan, masalah yang nggak selesai, perselingkuhan bisa jadi. Ada yang lain? Faktor lain nggak ada gak? Ada lah pastinya. Apa tuh? Faktor apa tuh? Salah satunya itu ya ekonomi. Kenapa tuh ekonomi? Kenapa ekonomi banget? Ekonomi ya pasti berpengaruh banget lah di keluarga. Apalagi kalau ya baru nikah pasti diuji lah ekonominya kan. Itu apa seperti sang istri meminta lebih pada suaminya, sedangkan suaminya itu buruh kerja gitu loh. Oh, jadi walaupun suaminya udah kerja kan, Iya. tapi istrinya tuh minta lebih daripada kebutuhan yang seharusnya. Bukan berarti nggak nafkain ya, bukan berarti nggak Oh, nafkain. nggak nafkain, tapi minta lebih gitu. Iya, minta lebih. Sedangkan suaminya kan buruh kerja. Jadinya ada percekcokan terus cerai. Terus cerai. Ada lagi nggak masuk ke ekonomi selain ini? Ekonomi selain ini sih biasanya ini ya banyaknya tuh yang cowoknya tuh malas kerja, jadi cowoknya tuh nggak kerja bebannya ke istrinya, jadi yang istrinya jadi tulang punggung keluarganya. Nah pasti kan yang istrinya tuh bisa mikir kenapa aku mertahanin suami aku sedangkan yang kerja aku. Iya. Jadi nggak usah dipertahanin kerja juga aja. Ngurus rumah juga. Iya. Berat banget itu pasti ya. Kalau kayak gitu kan jadi kayak dia yang pertahanin keluarga sendirian ya. Sedangkan suaminya enak-enakan aja santai. Itu maksudnya. Kalau menurut aku sih kalau ekonomi ya selain dari mbak-mbaknya ini bisa juga sama-sama lagi di atas ya. Si istrinya pebisnis, cowoknya juga pebisnis. Jadi persaingan atau mungkin istrinya itu lebih tinggi daripada suami kan. Oh Bisa iya. aja kan kalau cowok kan seringnya minder. Oh iya minder. Oh iya. Istri saya penghasilan lebih besar. Saya juga. Yang istrinya tuh juga bisa aja aku bisa beli ini sendiri, bisa beli itu sendiri gitu tanpa suami. Iya, lebih ke independen itu. Independen. Pengennya tuh aku tuh pengen sosok suami gitu. Aku menjadi suami lah harusnya tuh yang iya, ngasih. Kenapa kamu harus Beli sendiri. Padahal kan ada aku gitu sebagai suami. Minta aja gitu kan maksudnya. Berarti sang suaminya itu insecure gitu ya? Minder lah ya. Iya, insecure sama istrinya. Minder ya. Oke, dari situ faktor perceraian. Kan dari perceraian itu kan yang namanya keluarga ya, ada ayah, ibu, dan pastinya ada anak juga. Dari perceraian itu pasti kan berdampak besar banget sama anak. Ada masih dampak, misalnya kan dampak negatif, ada pasti dampak positif juga ada kan ya. Dari misalnya kalau kalian mau ambil dari contoh artis bisa atau apapun bisa, ada nggak? Yang kalau artis yang zaman dulu sih setahu aku ada Nia Ramadhani itu. Ya Ramadhani. Tahu kan ya kalian gitu. Iya, pasti. Terus juga ada nih artis tiga saudara yang ganteng-ganteng tuh. Sampai duduk. Iya itu ikonik banget sih masalah cerita orang tuanya tuh. Iya, sampai dia membenci orang tuanya itu kan. Iya dulunya ya. Iya. Dia benci banget sama si mamanya kan ya. Mama tirinya. Karena kan emang di situ parah sih, itu masuk ke kata kamu tadi yang perselingkuhan itu kan. Bisa jadi nggak selingkuh kan nggak tahu ya, nggak ada yang tahu juga. Tapi kan jadinya masalahnya sama temen ibunya sendiri, bestie ibunya sendiri ya. Sampai saja anaknya juga. Dampak kan. Terus siapa lagi nih yang kira-kira? Oh iya itu Marshanda itu juga sih. Oh, Marshanda. Itu lebih ya Allah parah banget. Itu sampai ke psikologisnya juga. Kenapa maksudnya? Kenapa? Itu dia kayak trauma gitu dari kecil. Dari umur dia 5 tahun itu dia udah mendapatkan kekerasan dari
orang tuanya, ibunya udah cekcok sama kekerasan verbal maupun non verbal. Apalagi ditambah lagi sama berpisahnya kedua orang tuanya. Oh iya, pasti trauma berat ya, gila itu. Yang namanya cekcok sama orang tuanya. Iya, harmonis ya. Jadi kehilangan salah satu sosok. Iya. Apalagi itu kan bapaknya cerai gara-gara playboy kan. Oh, bapaknya playboy. Ya selingkuh. Bapaknya selingkuh, ibunya. Banget kayaknya ya. Aduh, kayak apa namanya? Bapaknya selingkuh, ibunya kasar kan ya ke dianya, terus cekcok terus. Jadinya Ya dia gimana? Pasti ya Allah, dampak itu traumanya. Iya, trauma Sama masa psikologisnya. kecilnya ya. Oh iya, kalau ngomongin ini trauma masa kecil ya. Kenapa, Saat Kak? ini ada lewat di FYP aku tuh gini tuh, apa namanya, viral tuh ada anak kecil tuh usianya 12 tahun ya. Dia udah terjadi HIV. Kenapa tuh? Kalian tahu itu gara-gara apa? Itu bermula dari perceraian kedua orang tua. Kok bisa perceraian orang tua ngaruh ke HIV itu gimana ya? Nah, jadinya gini, apa namanya, kan kedua orang tuanya cerai ya, sama ayah sama ibunya kan cerai. Iya. Terus abis itu apa namanya, si anaknya ikut sama si ibunya. Iya. Nah, Ya Allah. si ibunya tuh punya pacar. Ibunya punya pacar? Iya, punya pacar. Terus mereka tuh tinggal serumah tuh. Tinggal serumah. Ibunya Iya, masih pacaran. ibunya pacar ibunya sama anaknya itu kayak 12 tahun. Nah, terus abis itu si ibunya kan sering kerja di malam hari ya, sering nggak pulang gitu kalau malam. Terus abis itu ini apa namanya, si waktu satu hari lah ya, si anaknya tinggal si anak sama ayahnya doang, sama si pacar Pacarnya. Nah itu dia waktu di malam hari ya gitu dilecehin sama si pacarnya. Yang pertama kali dapat pelecehan pas di rumahnya sendiri. Di rumahnya sendiri sama pacar. Sama pacar ibunya ya ampun. Parah banget sih. Ya terus abis itu waktu si ibunya udah tahu nih kalau si anaknya dilecehin sama pacarnya, parahnya si ibunya nggak ngebela anaknya. Ya ampun, padahal ibunya udah tahu. Parah banget. Yang dibela pacarnya nih. Iya dong, dibela pacarnya. Jadi pacarnya lagi dibela, dan kalian tahu si anaknya tadi dipindah pengasuhan ke bapaknya. Oh, jadi anaknya tuh dibalikin ke bapaknya. Bapaknya lagi, dan si bapaknya tuh kan tinggal sama neneknya ya, berarti sama ibu bapaknya tadi ya. Iya, ibunya bapaknya. Sama neneknya sama si adik neneknya. Oh, jadi di situ tuh tinggalnya bapaknya dia, bapak kandungnya dia, neneknya dia, sama adik neneknya. Nah, Besar banget ya. Iya, itu keluarga besar banget. Nah, jadi kan ya udah ya. Terus waktu udah tinggal di rumah neneknya tadi, si adik neneknya tadi juga ikut ngelecehin. Adik neneknya itu cowok. Cowok. Oh my god, Dilecehin dilecehin. juga. Adik neneknya loh, dia tua pasti. Iya. Bersihin. Ya wah, tega banget sih. Iya. Bapak-bapak, kakek-kakek gitu lah. Kakek ya. Bapak sih oh gitu ya. Takut Takut banget. banget, kasihan banget. Dan itu si neneknya tuh tahu kalau cucunya digituin, tapi lebih parahnya lagi si neneknya ngajak cucunya nih buat ke Palembang. Ngapain tuh? Ngapain? Buat dititipin ke tantenya yang ternyata mucikari. Ya ampun. Jadi yang dapat hal negatif nggak dikasih ke hal-hal yang baik, malah dikasih ditaruh lagi yang Ke rumah yang Iya, buruknya. ke rumahnya. Ya Jadi untuk perkembangan kenegatifannya lebih besar ya daripada kepositifannya. Dia Oh, jadi parah makin banget. terjerumus tuh. Iya, dia makin terjerumus ke situ. Iya, nah, parahnya sama si tantenya tadi, dia digituin sama suaminya tantenya. Kayak jadi sama omnya. Dia dilecehin sama omnya sendiri. Jadi dia habis dilecehin sama pacar ibunya, terus dipindahin dilecehin sama adik neneknya, terus dipindahin lagi malah dilecehin sama Suami tantenya. suami tantenya. Iya, parah banget nggak sih, kayak ya Allah, sakit banget pastinya dia mentalnya tuh ya. Mentalnya. Terus abis itu waktu tantenya udah tahu nih ya. Tantenya tahu. Tahu dong, tahu pastinya. Udah Ya tahu nih kalau si apa namanya, ponakan ya itu sebutannya. Iya, ponakannya. Si ponakannya dilecehin sama suaminya. Dia malah tantenya nyuruh dia buat melayani beberapa pria. Astaga. Ya Ya, dia masih kecil loh, masih 12 tahun. Ya ampun. Bekerja dari hal yang negatif. Udah tahu kayak gitu ya, harusnya sebagai orang dewasa itu mereka Harus tahu lah. minta tolong ya ke yang lebih ini, Ngelindungin, kasih hal-hal yang positif gitu. Apalagi buat kebaikan si anak kecil. Apalagi dia masih 12 tahun, masih di ranah anak akhir ya. Iya, masa Lagi kayak masa-masa anak pendangkalan. akhir, masa pembangkangan yang
harus benar-benar dibimbing sama orang dewasa. Iya, dibimbing. Apalagi kan keluarga juga pengaruh banget gitu. Iya, pengaruh banget Dia tuh dong. kok ya Allah, tega banget keluarga keluarganya. besarnya udah nggak ada yang benar tuh. benar sampai sekarang gak ada yang benar kayak Ya ampun, dia nggak ada, bener-bener nggak ada orang dewasa yang bisa dia jadiin panutan, tameng untuk melindungi dia. Malah disuruh melayani pria, Iya, ya Allah. pria om-om kayak gitu kan. Iya. Ya ampun. Setidaknya itu udah orang tuanya berpisah, setidaknya keluarganya itu Iya, kan harusnya yang ngasih membantu ya. hal-hal positif, kayak lebih meluk dia gitu, biar apa, membaikkan trauma gitu. Harusnya bukan Iya. trauma. Mungkin iya trauma gak akan bisa sembuh, tapi kayak oke lah. setidaknya oke lah dikit Kita Dia masih bisa menangani. Iya. gitu. Ya kasihan banget ya. Kasian banget ya, dan itu berakhir dia terjadi HIV tadi di sini. Ya karena kan gak tahu juga dari siapa yang punya HIV, karena dia melayani banyak pria. Banyak banget itu. Karena tantenya itu mucikari kan, wajar kalau mucikari punya banyak yang kayak gitu. ya udah. Ya udah di situ aja terus aku Udah lihat kelihatan juga kan mana HIV, berapa orang yang kena HIV kan. di situ-situ aja. Ya ampun kasihan ya, anak 12 tahun loh guys. Iya makanya. Ya mentalnya anak-anak yang harus bener-bener dampingan orang tuanya ketat banget, terus tiba-tiba dia kayak gitu, dia bingung nanti kayak gimana. Bukan badannya aja yang kena HIV, tapi mentalnya udah pasti hancur banget. Hancur banget lah pas Sumpah hancur banget itu. Iya. Yes. Sebagai sampai Kita nggak bisa ngebayangin kita, karena kan amit-amit ya kita nggak dalam posisi itu, dan ya Allah naudzubillah, amit-amit kita nggak bisa ngebayangin, dan kita nggak bisa tiba-tiba kayak ngomong lu harus semangat gitu, nggak bisa dong. Maaf, itu bukan di ranah kita. Seharusnya kan keluarga itu kan juga panutan, kayak role model gitu bagi anaknya itu loh. Kasih contoh yang baik gitu. Kayak bisa yang menolong anaknya kan ya. Kasihan banget. Oke kan dari tadi bahas dampak perceraian ke anak kan diomongin ya tadi apa namanya, si anaknya tuh dipindah-pindah kayak gitu kan, dia nggak punya tempat tinggal. Dampak negatifnya, selain dampak negatif itu ada lagi nggak? Atau kalau nggak dampak negatif ada dampak positif yang tadi aku bilang juga, ada atau enggak dampak negatif atau positifnya? Gimana kak? Lebih Siapa yang ke dampak positifnya lebih ke independen gitu lah. Kenapa tuh independen? Ya lebih Dampak positif nggak apa, nggak butuh seorang laki-laki lagi. Oh karena kan dia udah nggak tinggal sama bapak gitu ya. Lebih mandiri gitu, nggak ketergantungan gitu lah. Nggak ketergantungan. Iya sih pastinya. Kalau positifnya lebih ke situ, walaupun emang dia pasti banyak trauma kan. Cuman itu dia menangani dirinya kayak Iya, gitu. kalau dampak negatifnya itu lebih ke nggak percaya lagi sama cowok, pasti semuanya kayak gitu itu. Iya pasti si cowok. Semuanya kayak gitu. Iya. Kalau dampak positifnya kan juga ini ya, apa namanya, udah nggak ada konflik lagi gitu antara keluarganya gitu. Jadi udah selesai konfliknya. Terus udah apa namanya, dia udah nggak ngedengerin lagi kalau orang tuanya Cekcok. ya cocok bertengkar lah atau apa gitu. Apalagi parah sih kalau sampai si ayahnya KDRT gitu. Wah, Ya Allah, sumpah parah banget. Itu sakit banget sih kan. Apalagi nyembuhinnya itu, Ibunya sendiri ya nyembuhinnya gitu. dapat Iya perlakuan namanya. buruk dari ayahnya. Kalau dampak negatifnya kan ini apa namanya, si anaknya tadi kan pasti kena di emosionalnya dia sama psikologisnya dia nih. Iya. Pasti kayak dia nggak bisa mengontrol emosinya dia, terus kayak dia apa namanya itu tuh nggak bisa ini apa, Mengolah emosi. iya mengolah emosinya. Jadi dia ya udah ya gitu. Gimana tuh? Gimana tuh? Ya udah gitu. Soalnya nggak pernah marah juga. Iya dia Ya jadi Allah, kayak, naudzubillah mungkin dia ya. jadi pemarah kayak gitu dia. Ya jadi kayak terganggu gitu emosinya dia. Tertekan. Tertekan. Mood swing ya. Tertekan. Terus dia jadi kayak menderita gitu kan, pastinya kan menderita sih kalau orang Iya, kayak gitu. pasti. Ya, menderita banget. Ini sih juga apa namanya, kalau yang emosi tadi sama kayak teorinya si ini apa namanya, Lazarus sama ini Folkman. Iya, Lazarus sama Folkman, yang teorinya tentang ini stress coping. Coping dan stres, ya, coping dan stres. Sorry. Stres dan ketahanan ya. Ketahanan. Jadi kayak apa namanya, menyebabkan stres sama tantangan bagi remaja sendiri gitu. Oh. Maksudnya kayak tantangan tuh berarti ya dia semakin banyak ujiannya gitu ya. Iya setelah perceraian itu kan dia pasti diuji banyak tuh ya. Iya, Dia pasti kan ya. kayak gitu bisa mendewasakan
Iya, makanya kayak tadi kata dia bisa jadi independen gitu. Walaupun emang pasti independennya berapa persen lah daripada stresnya, pasti stresnya banyak. Cuman gimana kita mengolahnya. Oh, kata aku sih, kalau setahu aku nih dari teori ikatan oleh John Bowlby yang menyatakan bahwa ikatan emosional yang terbentuk antara anak dan orang tua itu berdampak signifikan pada perkembangan psikologis anak itu sendiri. Contohnya dari anak-anak yang mengalami perceraian, orang tuanya yang bercerai, terus itu akan menjadikan anak-anak itu merasa kebingungan, cemas, gitu aja bingung kan. Iya. Kebingungan itu bisa kehilangan rasa kepercayaan dia bisa ke diri sendiri, bisa ke orang lain, bisa ke orang tua juga bisa kan. Berarti biasanya di rumah tuh kan ada ayah ibu gitu. Keduanya. Ya juga ada sosok yang membimbing gitu. Dia percaya diri sama semua orang gitu. Iya. Benar. Kalau dari masalah perilakunya anak yang broken home sendiri sih biasanya mereka menentang peraturan-peraturan yang ada gitu. Kata kita sih nakal gitu kan. Pergaulan bebas gitu. Perilaku yang menyimpang itu sebenarnya anak-anak yang broken home lakuin itu untuk mencari perhatian. Kan mereka kurang perhatian. Iya, benar. Ya karena dia butuh perhatian dari orang dewasa, makanya dia ngelakuin hal yang dilanggar. Karena mereka tahu kalau mereka ngelakuin yang langgar itu, orang dewasa tuh langsung adu ke dia. Jadi kayak iya gitu. Benar. Kayak diperhatiin. Kalau menurut teorinya Herbert Hellman itu perkembangan sosial remaja yaitu ketegangan orang tua yang menyebabkan ketidakmampuan kepercayaan gitu. Percayaan Sama diri. kayak itu tadi kayak percaya diri. Lebih ke rendah diri gitu, lebih takut keluar, menutup diri gitu. Dia tidak takut buat Iya. dia takut untuk bersosial karena status dia yang dari orang tua bercerai, status dia yang broken home, dia lebih menutup diri. Tapi kan sudah aku katakan tadi awal kan, yang broken home itu bukanlah aib gitu. Broken home bukan Perceraian Aib. bercerai bukan aib. Tapi ini ada lebih dampak positif sama negatif. Iya sih. Semuanya negatif. dari apa yang kita laluin itu pasti ada negatif. Iya, semuanya ada. Gimana kita mengolah si suatu trauma itu menjadi tetap. Nah, dengan adanya trauma itu juga kan kita butuh seorang itu yang wajib kayak psikolog kayak gitu kan. Itu bisa membantu kita kan jadi hal yang positif. Walaupun kalian broken home atau apa, pokoknya kalian harus butuh pertolongan. Ya bilang gimana gitu ke psikolog atau cari orang dewasa yang bisa dipercayakan itu bisa membantu kita lebih ke yang positif. Permasalahan penyelesaiannya dari anak-anak yang kayak gitu tuh kan kita trauma, kita dijauhin sama orang, kita kan pasti kayak aduh kita di bawah banget kita bertubi-tubi banget tuh. Pasti kan kita butuh pertolongan. Cara nyelesainnya tuh gimana selain harus ke psikolog? Pasti ada dong. salah satunya juga itu keluarga ya, kan udah nggak ada orang tua gitu, orang tua udah pisah, bapak sama ibunya. Salah satunya juga pengaruh keluarga kayak ngasih hal positif lah atau jadi kayak beda dengan yang dia kan, kalau yang dia tadi ceritain tuh dipindah-pindahin terus kan ya, keluarganya nggak nolongin kan ya. Kalau ini kayak sebisa mungkin gitu ya, kalian sebagai keluarga besar dari anak yang broken home yang udah bercerai orang tuanya, bantuin kasih hal positif. Bisa juga kalau kalian ada temen atau sahabat gitu yang broken home, buat dikuatin aja gitu. Soalnya kan kita nggak pernah ada kasih semangat dia, jangan kasih support. Jangan lupa juga mereka pasti kan butuh didengar. Butuh didengar. Mereka sebenarnya nggak butuh kayak lu harusnya kayak gini, lu harusnya nggak butuh. Mereka tuh cuma butuh kayak dengerin aja. Yang penting kita udah ngeluapin. Dia cuma butuh kayak tempat untuk bersandar. Kayak kan Iya. nggak harus ayang ya guys. Bersandar tuh kan teman, sahabat, pokoknya terdekat lah, pokoknya yang kalau terdekat misalnya gitu. kalian ketemu orang yang kayak gitu, jangan sampai nunggu mereka duluan yang buat deketin kita. Sebisa mungkin kita duluan yang lebih aktif, karena kan kalau mereka tuh udah di bawah, masa tiba-tiba hai aku minta bantuan, kan nggak mungkin ya. Kalau nggak yang terdekat bisa ke psikiater atau psikolog. Jika itu
Ya kalau misalnya kalian ini ya, buat kalian misalnya ngerasa psikolog mah enggak, kalau psikolog enggak semahal itu, kita bisa nemuin psikolog di mana aja kan ya? Iya. Di kalau misalnya kita di pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, itu ada psikolog. Iya, biasanya ada. Di situ sih aman. Meskipun ya sedikit takut ya buat cerita. Mungkin ada rasa nggak percaya kan ya sama orang dewasa, apalagi kan psikolog rata-rata orang dewasa ya. Iya. Tapi tenang aja, nggak mungkin dijudge juga sih. Iya. Enggak mungkin lah. Oke. Sih bakalan didengerin. Oh, kalau kita lagi down, kita cari teman atau sahabat terdekat yang kita merasa ini loh orangnya. Kita Kalau bisa bersandar gitu ya. iya, ini loh orangnya. Kalau aku ada masalah, aku bisa curhat ke ini loh orangnya. Pergi ke menurut kamu itu rumah kamu gitu. Bisa curhat gitu. Iya. Harus keluarga, kalau emang gak nyaman di keluarga kan ada temen, ada sahabat Yang menurut kalian itu baik, yang bisa ngasih solusi gitu. Ya tapi kan kadang kalau misalnya kalian udah takut sama manusia, namanya ya gimana tuh? Waduh, Ya, gimana itu? butuh bimbingan lagi sih dari orang dewasanya. Ya tetap jadi orang dewasa duluan kan yang harus mendekati ya, memberi kepercayaan. Yang harus jadi tiang pertama nih, orang tua sih yang jadi orang dewasa gitu. Ya, walaupun jadi gini ya, untuk kalian para calon orang tua atau apa, mungkin yang namanya pernikahan gak ada yang tahu ya, kita bisa aja bercerai atau gimana, udah berapa tahun tiba-tiba ada masalah cerai kan. Nah jadi sebagai orang tua juga, walaupun kalian bercerai atau punya anak, sebisa mungkin anaknya jangan ditinggalin. Karena nggak ada tuh yang namanya mantan anak, mantan istri, mantan suami ada kan ya, mantan anak nggak ada. Sebisa mungkin anak tuh nomor satu, apalagi kalian yang buat tuh. Ya Allah. Tinggalin ya. Saudara jaga sendiri. jadi korban dia. Iya, korban dari perceraian orang tua sendiri ya. Jadi penyelesaian masalahnya gitu. Iya, menurut Ya menurut kita ya. Menurut versi mungkin kita. kalau ada yang mau nambahin boleh Komen ya di bawah. boleh kontak kita juga. Oke, jadi kesimpulan masalah hari ini tuh, jadi kayak broken home itu kan keluarga yang tidak utuh, yang bisa jadi keluarga utuh yang orang tuanya bercerai yang berdampak pada anak, yang bisa menyebabkan anak trauma, terus bukan hanya trauma, emosinya terganggu, psikologis terganggu, hubungan sosialnya terganggu, Semuanya sih. banyak banget hal yang terganggu dan itu tuh penyebab dari perceraian biasanya kan. Terus walaupun ada dampak negatif, pasti ada dampak positifnya juga, walaupun lebih banyak dampak negatifnya biasanya. Dampak positifnya ya paling kita lebih independen, kita lebih nggak bergantung sama orang lain, kita bisa Lebih memiliki keluarga yang sehat lah. iya, dan kita juga tahu untuk memilih gak sih kayaknya. Bisa banget. Oke, jadi untuk penyelesaian masalahnya, kalau kalian lagi dalam keadaan kayak gitu, sebisa mungkin jangan terlalu larut ya sama masalah itu. Kalian bisa minta tolong, kalian bisa kembali ke teman kalian, sahabat kalian. Mungkin kalian walaupun orang tuanya bercerai kan kalian punya ibu atau ayah yang benar-benar kalian percaya banget, bisa cerita ke Pasti dia. adalah orang Iya, terdekat. kalau misalnya nggak ada satupun nih keluarga terdekat, boleh datang ke psikolog, karena psikolog juga sekarang gampang dicari, banyak di mana-mana. Kalau kalian nggak mau mahal-mahal kan ada di pusat kesehatan masyarakat, di puskesmas ada, di setiap puskesmas pasti ada. Karena kesehatan diri kita tergantung pada diri. Iya, oke. Kesehatan itu nomor 1. Iya guys, dan bukan cuma kesehatan fisik, ingat mental juga harus benar-benar kita peduliin. Oke guys, terima kasih hari ini. Kalian keren banget. Wah, kalian keren banget. Terima kasih udah nonton podcast kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat buat kalian. Oke, see you guys, bye bye.